Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan sekarang sampai pada bab ma yantafi'u bihil mayyit, yang bermanfaat untuk mayit dari amalan-amalan orang yang masih hidup. Wa yantafi'ul mayyitu min amali ghairihi bi umur, dan mayit itu bisa mendapat manfaat dari amalan-amalan orang lain yang masih hidup dalam hal-hal yang disebutkan berikut ini. Kalau kita lihat judulnya, bahwa mayit di alam kuburnya itu akan mendapatkan manfaat karena amalan orang yang hidup. Kalau kita lihat kenyataan bahwa mayit itu sudah mati, zahirnya dia diberi apapun juga tidak bisa mendapat manfaatnya, gitu. Didatangkan kemadharatan kepadanya, zahirnya juga dia tidak terasa. Misal, ada agama tertentu yang apabila sudah meninggal kemudian dibakar diam saja sebagaimana kayu dibakar, gitu. Nah, jadi didatangkan makanan juga dia tidak makan, dibakar juga dia tidak mengeluh sakit. Itu zahirnya. Lah yang tidak zahir itu apa? Yang tidak zahir itu ghaib. Lah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, siapapun di langit, siapapun di bumi, tidak ada yang mengetahui yang ghaib kecuali Allah. Berarti yang mengetahui yang ghaib itu hanya Allah. Kalau sebagian atau di antara Rasul, termasuk Rasulullah SAW, memberitakan beberapa yang ghaib, itu bukan karena dia tahu yang ghaib, tapi karena diberitahu oleh Allah beberapa yang ghaib, difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi ada beberapa hal yang ghaib yang ditunjukkan oleh Rasulullah, ditunjukkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, bukan karena Rasulullah SAW mengetahui yang ghaib. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, siapapun di langit, siapapun di bumi, tidak ada yang mengetahui yang ghaib kecuali Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba, seandainya aku mengetahui yang ghaib, lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu, pasti aku akan melakukan yang baik-baik lebih banyak dan aku tidak akan kesentuh kejelekan. Rasulullah dilempari batu sampai berdarah-darah,
Rasulullah perang Uhud sampai giginya patah, kepalanya luka. Nah, kenapa? Karena tidak tahu yang gaib. Seandainya tahu yang gaib, wah sebelum terjadi akan menghindar. Nah, intinya bahwa walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa mamassani yasu. Allah SWT menyatakan dalam Al-Qur'an agar Rasulullah mengatakan, seandainya aku Rasulullah SAW tahu yang gaib, akan aku perbanyak kebaikan dan aku tidak kesentuh kejelekan. Faedah yang diambil, Rasulullah SAW pun tidak tahu yang gaib. Nah, kalau yang gaib itu diberitakan oleh Allah, kita wajib beriman. Kalau disabdakan oleh Rasulullah SAW, kita wajib beriman karena Rasulullah SAW itu utusan Allah untuk menyampaikan yang sumbernya dari Allah. Dan Allah itu maha benar. Dan Rasulullah SAW itu adalah Rasul. Dia itu as-sadiq al-masduq, orang yang selalu jujur dan harus dibenarkan. Dia itu adalah orang yang amanah. Gitu. Sifatnya Rasul adalah as-sidq al-amanah. Nah, karena itu apa yang sahih yang diberitakan oleh Rasul kita wajib beriman. Berarti yang berkaitan dengan orang yang mati yang bermanfaat itu apa? Ini masalah gaib, kita tidak ada dari kalangan manusia yang tahu. Kita hanya patokan yang diberitakan oleh Allah, yang diberitakan oleh Rasulullah, kita imani. Itu patokan awalnya. Nah, jadi kembali bahwa apa yang bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dari amalan orang yang hidup, patokannya adalah apabila diberitahu oleh Allah di dalam Al-Quran, kita beriman. Apabila ada hadis Rasulullah yang sahih, kita beriman. Kalau enggak, kita tidak boleh berbicara tentang yang gaib tanpa ada dasarnya. Innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya Allah SWT mengharamkan perbuatan keji. Innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Wal ithma wal baghya bighairil haqq, dan Allah mengharamkan semua perbuatan dosa dan melampaui batas yang tidak benar. Ya, maksudnya melampaui batas itu tidak benar, diharamkan oleh Allah. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan Allah mengharamkan kesyirikan yang Allah sama sekali tidak pernah menurunkan penjelasan bahwa syirik itu boleh. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kamu berbicara tentang Allah apa yang kalian tidak tahu. Kalau kamu berbicara atas nama Allah yang kalian tidak tahu. Kalau kita tidak tahu yang gaib, kita tidak boleh berbicara. Kenapa? Karena yang tahu hanya Allah. Nah, kita berbicara yang gaib itu sama dengan berbicara atas nama Allah SWT. Nah, dari sini maka penting untuk kita perhatikan itu yang bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dari amalan orang-orang yang hidup. Patokannya adalah apabila ada dalilnya dari Quran atau dari hadis, maka itulah yang benar. Apabila tidak ada dalilnya dari Quran dan hadis, maka itu tidak benar. Kenapa? Karena gaib kita tidak tahu, kita tidak boleh berbicara tentang itu. Nah, jadi ini yang penting untuk diperhatikan itu. Lah, apa sekarang yang ada dalilnya? Yang pertama adalah doa. Doanya orang yang hidup berdoa kepada Allah untuk orang yang sudah meninggal bermanfaat. Contoh yang sangat jelas, tidak ada yang membantah seorang pun, adalah sholat jenazah. Sholat jenazah itu amalan orang yang hidup setelah takbir ketiga mendoakan orang yang sudah mati. Nah, itu doa. Gitu. Jadi amalan orang yang hidup yang bermanfaat untuk orang yang mati, yang pertama adalah doa. Contoh lagi, Allah SWT berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim, dan
orang-orang yang beriman yang datang setelah generasi awal. Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, yang telah meninggal lebih dulu atas dasar iman. Meninggal dan beriman kepada Allah. Mohon ampun untuk dirinya, mohon ampun untuk saudaranya yang sudah meninggal. Dan mohon ampun kepada Allah untuk orang lain itu adalah salah satu bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang lain. Nah, itu doa. Kembali bahwa amalan orang yang hidup yang bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal yang pertama adalah doa. Gitu. Waliqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doanya orang Islam kepada saudaranya sesama muslim yang ghaib, yang tidak ada di hadapannya, itu gampang terkabul, mustajabah, mudah terkabul. Kita mendoakan saudara kita yang di negara lain, itu namanya, di kota lain, di desa lain, itu namanya doa an dhahril ghaib. Doa yang didoakan itu tidak ada di hadapannya. Termasuk mendoakan yang sudah meninggal itu tidak ada di hadapannya. Doa orang Islam kepada saudaranya sesama muslim yang tidak ada di hadapannya itu mustajabah. Inda ra'sihi malakun muwakkal. Di atas kepala orang yang berdoa ini Allah SWT mengutus malaikat. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimithli. Setiap ia mendoakan untuk saudaranya sesama muslim, malaikat ini mengucapkan amin, ya Allah kabulkanlah dan berikan kepadanya yang semisal. Didoakan balik oleh malaikat. Nah, itu yang pertama yang penting untuk diperhatikan. Yang kedua, amalan orang yang hidup yang bermanfaat untuk orang yang meninggal yang ada dalilnya adalah qadha'ud dain, membayar hutang. Apabila mayit itu punya hutang dibayar oleh orang yang hidup, maka hutangnya dia telah terbayarkan. Nah, berarti bermanfaat. Ada dalil bahwa hutang kalau dibawa mati, kalau tidak dibayar, nggak ada yang bayar, maka dia harus membayar nanti di akhirat. Tidak bisa hilang hutang itu di hadapan Allah SWT meskipun imannya benar, ibadahnya benar, amalannya banyak, hutang harus dibayar. Bayarnya pakai apa? Pakai amal soleh. Tentu ada kecuali apabila orang hidup membayarnya. Anaknya, saudaranya, kerabatnya membayar hutang orang yang sudah meninggal, maka hutangnya berarti telah terhapus karena sudah dibayar. Atau nggak dibayar, tapi dain atau yang punya harta, ya, yang menghutangi itu mengikhlaskan, mensedekahkan. Oh, dia punya hutang saya, udah saya ikhlaskan, berarti dia sudah tidak punya hutang lagi. Itu sedekah kepadanya. Nah, 6. Lima sabaqa min qadha'i Abi Qatadah ad-dinaraini an mayit. Sebagaimana hadis yang tentang sholat jenazah Rasulullah SAW kepada sahabat yang punya hutang 2 dinar. Asalnya Rasulullah bersabda, apakah saudaramu ini punya hutang? Iya wahai Rasulullah, 2 dinar. Kalau gitu sholatilah. Nah, terus ada sahabat yang bergegas menemuinya, wahai Rasulullah, orang ini disebut dengan Abu Qatadah. Wahai Rasulullah, hutangnya jadi tanggungan saya. Rasulullah bersabda, akan kamu bayar dengan hartamu.
Iya wahai Rasulullah. Berarti dia sudah tidak punya hutang lagi, sudah bebas. Iya wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mau mensolati. Berarti kalau ada yang bayar, maka amalan membayar hutang orang yang hidup ini bermanfaat apabila itu membayar hutangnya orang yang sudah meninggal. Nah, dan itu masuk dalam bab sedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Itu. Nah, dan ada sahabat datang kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ibu saya telah meninggal. Kalau aku bersedekah atas nama ibu saya, apakah pahalanya sampai kepada ibu saya? Rasulullah SAW menjawab, iya. Kalau gitu, haitail Madinah, dua kebun saya di tepi atau di luar kota Madinah, aku sedekahkan atas nama ibu saya. Nah, jadi itu. Dan itu diterima oleh Rasulullah SAW sedekahnya bukan untuk Rasulullah, tapi untuk umat Islam. Gitu. Menunjukkan bahwa sedekah atas nama orang yang sudah meninggal ada dalilnya sampai pada orang yang meninggal. Yang ada dalilnya kita beriman. Gitu ya. Nah, yang ketiga, qadha'un nadhri anhu, melaksanakan nazar mayit yang meninggal punya nazar belum terlaksana. Sauman kana au ghairuhu, baik nazarnya itu puasa atau nazarnya yang lain. Li hadits Sa'id bin Ubadah, berdasarkan dengan hadis Sa'id bin Ubadah, annahu stafta Rasulullah SAW faqala, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, faqala, maka berkata, inna ummi matat wa alayya nadhrun, ibu saya telah meninggal wahai Rasulullah, dan ibu saya itu punya nazar belum dia laksanakan. Faqala iqdi anha, laksanakan nazarnya atas nama dia. Nah, laksanakan nazarnya atas nama dia. Nah, dan di antara ulama ahlu sunnah ada yang mengumpulkan ini juga semakna dengan sedekah. Gitu. Semakna dengan bayar hutang, semakna dengan sedekah. Kenapa? Karena ini misalnya nazarnya kayak gini, terus dia melakukan seperti punya hutang, terus orang lain yang membayar hutangnya. Nah, tapi Syekh Abdul Azim di sini supaya lebih jelas disebutkan sendiri-sendiri, ini ada dalilnya. Nah, yang keempat, ma yaf'aluhul waladus sholihu minal a'malis sholihah, perbuatan amal soleh anak, itu orang tua dapat pahalanya. Ma yaf'aluhul waladus sholih, anak soleh yang melakukan amal-amal soleh. Anaknya anak soleh, melakukan amal soleh, anaknya mendapatkan pahala, orang tuanya mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala anak. Adapun pembahasan tentang anak soleh itu ada 4. Pembahasannya ada 4. Perbuatan anak soleh dikaitkan dengan orang tuanya ikut dapat pahala apa enggak, itu ada 4. Gitu. Pembahasannya secara global. Perbuatan secara umum. Yang pertama, apabila anak itu anak soleh, orang tuanya yang mendidik sehingga menjadi anak itu anak soleh, sehingga menjadi anak soleh, baik mendidik langsung maupun tidak langsung. Mendidik langsung mengajari baca Quran, mengajari sholat, memberi keteladanan langsung, atau kalau langsung nggak ada waktu, dimasukkan ke lembaga pendidikan yang membentuk anak menjadi anak soleh. Kamu disekolahkan bapak ke sana supaya jadi anak soleh. Nah, itu namanya orang tua membentuk anak menjadi anak soleh. Berarti kesolehannya ada usaha bentukan orang tua.
Ini yang pertama. Apabila anak ini jadi anak soleh, maka setiap perbuatan baiknya orang tua mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala anak. Anaknya sholat 5 waktu, orang tuanya ikut dapat pahala. Anaknya Ramadan puasa, orang tuanya dapat pahala. Anaknya melakukan ibadah-ibadah sunnah, sholat gerhana, sholat jenazah, sholat yang lain, puasa sunnah, Senin Kemis, gitu. Anaknya sedekah, semua perbuatan baik, amal solehnya anak, orang tua tadi ikut mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala anak. Kalau gitu, kita harus berusaha punya anak soleh yang banyak. Supaya semua anak kita melakukan amal soleh, kita ikut mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala anak. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, anak soleh, jadi orang yang soleh, tapi orang tuanya sama sekali tidak ikut campur, tidak ada kaitannya dengan kesolehan anak. Apa ada seperti ini? Nanti saya contohkan. Gitu. Intinya bahwa yang kedua, soleh, amal solehnya banyak, tapi orang tuanya sama sekali tidak ikut andil di dalam kesolehan anak. Nah, misal, orang tuanya jadi orang tua yang durhaka di dalam agama. Ternyata anaknya jadi anak soleh, kesolehannya tidak didikan orang tua baik langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi itu sekedar misal gitu ya. Saya pernah punya kasus nyata. Apa itu? Ada seorang mahasiswi yang pakai pakaian besar gitu ya. Gitu. Dulunya pakai pakaian mini. Sudah tidak bergaul dengan lain jenis. Dulunya biasa bergaul dengan lain jenis. Waktu di SMP, waktu di SMA. Gitu ya. Nah, bisa baca Quran, taat melakukan ibadah-ibadah secara zahir, hati itu hanya urusan dia dengan Allah. Ini zahirnya jadi orang yang pinter baca Quran, ngaji, ikut maksudnya. Nah, tapi ada masalah. Apa masalahnya? Bahwa ketika dia berubah kayak gitu, orang tuanya nggak setuju. Orang tuanya nggak setuju. Dalam pertanyaan wanita tadi itu, mahasiswa tadi itu, apa yang harus dia lakukan, bagaimana cara itu yang benar ketika keadaannya kayak gitu, orang tuanya nggak setuju pakaian kayak gitu. Kalau nggak mau pakaian seperti dulu, nggak usah keluar rumah. Nah itu, dulu pakaiannya nggak menutupi seluruh kakinya, dulu pakainya pakai baju pendek, dulu nggak pakai jilbab, ya. Nah berubah jadi besar, orang tuanya nggak setuju. Kalau nggak mau seperti dulu pakaiannya, kalau nggak berubah, nggak usah kuliah, nggak usah, itu di rumah aja. Gitu. Nggak boleh lagi ikut-ikut ngaji, ikut taklim di masjid, nggak boleh. Nah jadi kayak gitu. Nah loh, kalau berubah jadi baik, nggak setuju. Zahirnya berarti orang tuanya itu nggak seneng anaknya jadi anak yang soleh, ngerti agama. Zahirnya itu bukan bentukan, jangankan bentukan, jangankan orang tua didik, wong jadi sendiri aja nggak boleh kok. Nah, intinya pembahasan kita, kalau anak ini jadi anak soleh, orang ini jadi orang soleh, tapi orang tuanya sama sekali tidak ikut andil di dalam kesolehan anak, maka amal anak ini, amal soleh anak ini, orang tuanya nggak ikut dapat. Ya ikut dapat bagian kebaikannya. Kembali kepada dalil umum, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi masing-masing orang balasan baik dari amal perbuatannya, dan setiap orang juga akan menanggung akibat jelek dari perbuatannya sendiri-sendiri, tidak ada kaitannya dengan orang lain. Meskipun itu bapaknya, meskipun itu anaknya. Itu kembali ke hukum asal, ke dalil pokok.
Nah, itu yang kedua. Jadi anak soleh orang tuanya ikut andil dalam membentuk, maka orang tua mendapatkan pahala setiap anak soleh ini melakukan amal ibadah. Anak soleh rajin beribadah, ikhlas diterima oleh Allah, tapi orang tuanya sama sekali tidak ikut membentuk, maka orang tua tidak ikut mendapatkan pahala sama sekali. Gitu. Bagaimana kalau ikut sedikit-sedikit? Nah, itu Allah yang maha tahu. Ini kan yang dibahas yang pokok-pokok. Gitu ya. Yang ketiga, anak durhaka. Anak durhaka. Kenapa durhaka? Karena bentukan orang tuanya. Anak durhaka bentukan orang tuanya. Mungkin orang tuanya pencuri, terus itu kerjaannya sehari-hari, anaknya dibawa. Ayo ikut orang tua. Ikut apa? Ikut mencuri. Akhirnya jadi pencuri. Kenapa? Didikan orang tua. Meneladani orang tua. Diajarin orang tua. Nah, dan kedurhakaan lain yang penting kedurhakaannya bentukan didikan orang tua, maka setiap melakukan dosa orang tuanya juga ikut mendapatkan dosa tanpa mengurangi dosanya anak. Dan yang keempat, anak durhaka. Padahal orang tuanya dari kecil terus sampai dewasa pun terus mengarahkan anak supaya jadi anak soleh. Ternyata anaknya jadi anak durhaka. Mana mungkin ada kayak gini? Ya, contoh yang paling gampang adalah anaknya Nabi yang kafir. Kita wajib beriman Nabi itu sempurna di dalam mengemban tanggung jawab. Rasul ulul azmi lagi. Ya. Nah, kita harus beriman bahwa Rasul itu sempurna di dalam mengemban tanggung jawab, termasuk tanggung jawab mendidik anak. Ternyata anaknya Rasul ada yang kafir, bukan Rasulullah SAW, tapi Rasul terdahulu. Nah, maka kekufuran dan kedurhakaan anak orang tua tidak ikut menanggung dosanya. Berarti ada 4 keadaan. Yang pertama inilah yang dalam bab kita. Anak soleh, orang tuanya ikut membentuk kesolehannya, maka setiap anak itu berbuat baik, orang tua ikut mendapatkan pahalanya. Ini bukan doa. Kalau doa itu doa anak, doa tetangga, doa orang itu masuk di bab pertama tadi itu. Nah, misal orang tuanya itu Islam tapi ahli maksiat. Berusaha supaya pekerjaan yang maksiat itu diikuti oleh anaknya, nanti penerusnya adalah anaknya. Tapi anaknya tidak ngikutin kejahatan orang tua, anaknya jadi anak yang soleh. Nah, orang tuanya didik jahat, anaknya jadi anak yang soleh. Meskipun kayak begitu, kalau anak soleh ini berdoa, Allahumma ghfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia bapaknya, rahmatilah dia bapaknya dalam sholat jenazah, atau Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah ampunilah orang tua, ampunilah saya dan kedua orang tua saya, ya, rahmatilah keduanya sebagaimana mereka merahmatiku ketika aku masih kecil, gitu. Atau ya Allah, bapak ibu saya itu banyak dosa, kalau engkau tidak ampuni ya Allah, saya takut dia adalah tidak jadi orang yang beruntung, karena itu ya Allah ampunilah keduanya, ya Allah ampunilah, bermanfaat. Itu doa. Kalau doa itu bab yang pertama tadi itu, amalan orang hidup yang bermanfaat untuk orang yang mati, yang pertama adalah doa. Yang kedua, bayar hutang. Orang yang hidup bayar hutang atas nama yang mati, sah. Gugur dosanya orang yang mati dalam bab hutang tadi itu. Yang ketiga, nazar. Disebutkan sendiri. Tadi kita sampaikan bahwa bayar hutang, bayar nazar, menjalankan nazar, masuk dalam bab sodako atas nama orang yang mati. Ada dalilnya sodako juga. Itu ya. Nah, dan yang keempat, ini amal soleh anak orang tua
selalu mendapatkan pahalanya, ini bukan bab doa. Misalnya sholat wajib 5 waktu, misalnya puasa Ramadan, orang tuanya selalu ikut mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala anak apabila orang tua yang mendidik. Nah ini itu, karena itu tadi kita sampaikan sangat penting, kita harus berusaha punya anak yang soleh, gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi. Sebaik-baik yang dikonsumsi orang itu adalah hasil usahanya sendiri. Apa maksudnya? Yang kita makan. Yang paling bagus adalah hasil keringat kita sendiri. Ya, sebaik-baik yang dimakan orang itu adalah yang itu hasil usahanya sendiri. Wa inna waladahu min kasbihi. Dan ketahuilah, anak itu adalah hasil usaha orang tua. Nah, anak itu hasil usaha orang tua. Oh, itu anak saya, itu hasil usaha saya. Nah, tapi zahirnya usahanya di dalam bab keberadaan anak, ya. Tapi kalau dia tidak membentuk, tidak senang dengan kebaikan kok jadi baik, maka kebaikannya bukan hasil usahamu. Tapi kalau kamu bentuk kebaikan dia, itu hasil usahamu, dia baik, kamu dapat pahala. Nah, yang terakhir, ma khallafahu min atharin sholihatin wa shadaqatin jariyah. Peninggalan-peninggalannya yang terus bermanfaat atau sodako yang terus bermanfaat yang disebut dengan sodako jariyah. Yang disebut dengan sodako jariyah. Apa sodako jariyah itu? Sodako mengeluarkan harta di jalan yang benar, di jalan Allah. Jariyah berjalan, maksudnya manfaatnya jalan terus. Setiap manfaatnya jalan, yang bersodako dapat pahala. Contoh, tanah, saya punya tanah misalnya saya wakafkan ke masjid. Mudah-mudahan Allah SWT mengaruniai kepada kita, kepada saya dan kepada kita semua tanah, terus kita wakafkan di masjid menjadi masjid yang makmur untuk sholat dan untuk agama Allah SWT, supaya kita punya amal jariyah. Misalnya punya tanah lalu diwakafkan ke masjid. Nah, waktu kita sedekahkan, waktu itu kita wakafkan tanah saya sedekahkan untuk masjid, dapat pahala sodako. Setelah itu dibangunlah masjid di situ, orang sholat dapat pahala lagi, orang sholat lagi dapat pahala lagi. Setiap ada orang sholat, yang wakaf tanah dapat pahala. Wakaf tanah tadi itu namanya sodako jariyah. Sampai kapan? Sampai selamanya. Yang penting yang disedekahkan itu terus bermanfaat. Setiap manfaat yang bersedekah dapat pahala. Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila orang itu sudah meninggal, terputus amalnya. Yang terputus amalnya ini amalnya orang yang sudah mati tadi itu. Kalau fulan ini sudah meninggal, sudah terputus amalnya, maksudnya apa? Sudah tidak bisa beramal lagi, illa min thalathin, kecuali 3 amal. Kalau dia punya, maka itu jalan terus. Apa itu? Sodakotin jariyah, sodako jariyah. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Awwaladin sholihin yada'ulah, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, apabila yang meninggal ini punya peninggalannya itu bermanfaat terus, maka itu bermanfaat untuk orang yang sudah mati. Kenapa? Karena itu amalnya. Itu adalah amalnya. Nah, itu yang disebutkan oleh Syekh Abdul Azim di dalam kitab kita ini, dan patokannya adalah sesungguhnya yang mati itu mendapat manfaat atau tidak itu ghaib, kita tidak tahu. Karena itu kita harus hanya menetapkan sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang disebutkan di dalam kitab kita ini ada 5. Itu yang bisa kita fahami bersama pada pertemuan pagi ini. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.